Kortisol ini bahkan muncul ketika kita memikirkan apa yang bikin kita stres. Jadi sangat sensitif dia, karena fungsinya memang untuk melindungi kita, fungsinya memang untuk menjaga kita agar baik-baik saja. Menurut banyak studi, probiotik ini juga mampu menurunkan kadar stres kita. Jadi minum promik itu juga bisa membantu merilekskan, menurunkan kadar stres. Tapi Putus Bu Ivon, tidak ada suaranya. Iya, hilang suaranya. serta-merta selesai dengan hanya minum promik. Perlu usaha lebih. Karena Bu Ivon suaranya hilang. Suaranya tidak ada Bu Ivon. Iya, hilang, hilang. Di sini juga hilang. Sinyal, Bu. sebentar. Oke, apakah sudah ada gambarnya? Suara saya juga sudah ada? Aman kita? Sudah Bu. Oke, baik. Saya ulangi kembali. Kortisol ini muncul bahkan saat kita memikirkan. Baru mikirin aja apa yang buat kita stres, langsung muncul. Karena lagi-lagi tugasnya itu untuk melindungi kita, untuk menjaga kita. Oke. Nah, menurut banyak studi, probiotik mampu membantu menurunkan kadar stres kita. Jadi sebenarnya minum promik itu bisa membantu merelaksasi, menenangkan saraf-saraf kita yang tegang, yang tadi, aduh, dari mode siaga perang itu bisa ditenangkan. Tapi tidak serta-merta hanya dengan minum promik masalah selesai. Ini yang selalu menjadi kendala. Kenapa kadang ada yang minum promik atau jus pro, tapi nggak ada efek. Efeknya tuh kurang kurang maksimal gitu. Perlu usaha lebih. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu pembenahan diri juga dari mental health kita. Kita juga perlu namanya managing ya. Kita menata stres kita. Caranya gimana? Maafkan. Apapun yang terjadi dalam hidup, maafkan. Lalu belajar ikhlas. Ikhlas, terima. Kita juga harus melakukan introspeksi diri. Bukan berarti orang lain terus-menerus yang salah. Bukan melulu orang lain terus yang jahat. Kita juga harus introspeksi diri untuk juga mengenal diri kita sendiri. Bahkan kadang kita perlu memaafkan diri kita sendiri. Buat skala prioritas dalam hidup sehari-hari. Kadang stres itu bisa dari jadwal kita yang terlalu padat, kerjaan kita yang terlalu banyak dan tidak habis-habisnya, membuat kita dalam kondisi stres. Jadi buat skala prioritas, apa yang dikerjakan, apa yang tidak perlu dikerjakan, apa yang kira-kira butuh bantuan orang untuk mengerjakan. Jadi skala prioritas ini kita buat, kita tulis, kita rencanakan. Hindari mengeluh. Semakin kita mengeluh, bukan artinya semakin kita lega, tapi kita semakin stres. Tubuh kita akan kita beritahu betapa banyak yang harus kita keluhkan setiap harinya. Jadi isinya itu cuma negatif. Jadi hindari mengeluh. Atur waktu supaya kita juga punya waktu untuk diri kita sendiri. Sekedar nonton, sekedar berkebun, masak, pergi jalan-jalan. Atur waktu yang bisa menyenangkan diri sendiri. Ini kadang terjadi sama ibu-ibu ya. Kalau waktu untuk diri sendiri tuh rasanya berdosa banget. Rasanya egois banget. Tidak demikian, kita harus punya mindset bahwa kita juga harus bisa menyenangkan diri kita. Punya mindset bahwa bahagia itu sederhana. Bahagia itu nggak perlu punya rumah di peak. Bahagia itu nggak perlu punya mobil Fortuner.
mobil Rubicon gitu ya. Bahagia itu ketika kita bisa bernafas, ketika kita bisa buka mata, kita bisa melihat, itu juga sebuah kebahagiaan. Jadi bahagia itu sederhana, punya mindset seperti itu supaya kita tidak cepat stres. Berikutnya adalah hindari kafein. Ketika kita sudah stres, jantung kita udah dipompa sama kortisol tadi bak-buk tiap hari ya, masuk dalam kondisi kecemasan. Terus kita tambahin dengan kafein, itu adalah penderitaan yang tiada akhir. Jantungnya makin dipompa ya, makin cemas karena ya kafein itu tadi. Jadi hindari kafein. Gimana kalau kita konsumsi obat-obat penenang? Daripada nggak bisa tidur, daripada nggak bisa tenang, akhirnya kita memilih jalan tersingkat yaitu konsumsi obat-obat penenang dengan apapun lah namanya. Akan memperburuk keadaan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar atau lewat gitu FYP atau apa cerita tentang Marsyanda, si artis Ibu Peri gitu ya, bidadari. Nah, Marsyanda itu pernah didiagnosis bipolar. Dan ternyata Marsyanda di salah satu podcastnya gitu dia pernah cerita juga bipolar itu terjadi karena dia yang tadinya syuting capek dan sebagainya dia minum kopi jadi terlalu semangat nggak bisa tidur minum obat penenang begitu dari setengah kaplet jadi satu jadi satu setengah jadi dua dia ngerasa aduh ini nggak beres nih kok dosisnya jadi nambah terus nih lalu dia tidak minum sama sekali dia mulai punya mood swing, terjadi mood swing. Dan ketika dibawa ke psikiater sama orang tuanya, ya diagnosanya pasti bipolar. Dan bertahun-tahun dia minum obat bipolar, padahal sumber akarnya itu adalah minum obat penenang, dosisnya sampai tinggi, lalu diberhentikan sampai nol. Jadi ini akan memperburuk keadaan. Kalau kita sedang dalam proses minum obat penenang, tidak boleh langsung di-cut sampai nol. Dikurangi sambil kita mulai hidup sehat, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak bersyukur. Supaya hati kita bisa lebih tenang, hidup kita bisa lebih damai, lebih jelas. Begitu ya, dan transformasi 30 hari ini juga salah satunya untuk memperbaiki kondisi ini. Kalau yang sedang minum obat-obatan penenang, dalam 30 hari itu bisa lepas dengan tenang, tanpa mood swing, nggak pakai drama. Itu tujuannya juga. Testimoninya. Ini kalau stres biasanya gangguannya ke lambung. Saya juga dulu suka mah setelah rajin konsumsi promik, mah jarang kumat, keluar kota selalu saya bawa promik untuk campur ke air minum dan kalau badan saya terasa nggak nyaman, minum promik aja. Jadi tubuh ini terasa lebih nyaman dan segar. Saya mau sharing, 2 hari lalu saya batuk-batuk keras dan frekuensinya sering. Sudah minum obat batuk, sudah geregel betadin, tapi batuknya masih kuat dan sering. Tubuhnya sedang terjadi inflamasi atau peradangan. Akibatnya kepala jadi sakit, tenggorokan perih, dan susah tidur. Ciri-ciri yang sama tadi saya jelaskan ketika kita terjadi peradangan. Hari ini hari ketiga, dengan berdoa mohon Tuhan sembuhkan, saya geregel promik langsung tanpa campuran apapun. Puji Tuhan, batuk langsung mereda, jadi kepala saya tidak pusing lagi dan tenggorokan adem. Sekarang saya sangat bahagia dan semoga siang ini bermanfaat. Tentu tubuh yang sehat itu bisa membuat kita lebih happy. Itu tujuannya juga transformasi 30 hari memiliki hidup yang lebih bahagia. Saya mau cerita sedikit tentang menjaga kesehatan tubuh. Pada waktu itu saya pergi umroh dan ziarah. Saya pergi ke daerah-daerah Timur Tengah di musim panas. Siangnya terik dan karena amat banyaknya penziarah sehingga banyak debu-debu di sana. Otomatis hampir semua penziarah menderita batuk, flu, pilek, dan radang tenggorokan. Saya dari rumah membawa Promik 4 botol, bukan membawa Projus karena Promik lebih efisien kalau dibawa traveling. Ketika saya di hotel minum beberapa sendok Promik, ketika perjalanan saya bawa Promik di botol spray hingga sesering efisien kalau dibawa di traveling. Ketika saya di hotel minum beberapa sendok Promik, ketika perjalanan saya bawa Promik di botol spray.
Sehingga sesering mungkin saya semprotkan ke mulut, terutama tenggorokan. Alhamdulillah saya tidak terkena flu seperti lainnya. Sebetulnya sudah terkena sedikit batuk, bangun tidur, keluar dahak kental, langsung intensitas minum Promik dan semprotkan ke mulut ditingkatkan. Alhamdulillah tidak jadi batuk, karena saya kalau sudah kena batuk biasanya sampai lama tidak sembuh-sembuh. Pakai segala macam obat herbal, tetap tidak sembuh. Alhamdulillah, Promik stamina tetap terjaga. Jadi Promik itu bisa membantu peradangan dan inflamasi. Tapi lagi-lagi ya, kalau sumber akar permasalahannya kita tidak selesaikan, kita akan terus stres, kita akan terus inflamasi. Mau sebanyak apapun Promik yang kita minum, itu hasilnya tidak akan maksimal. Ini juga punya mah, nggak bisa masuk makanan macam-macam, belum sarapan atau makan pagi, apalagi sama yang asam-asam. Hebatnya probiotik tidak membuat asam lambung naik, tapi bersifat basa yang menenangkan lambung. Saya bahkan bisa minum saat perut kosong ketika bangun tidur. Justru banyak teman yang problem dengan lambung, saya sarankan minum jus pro, semua membaik. Yang sudah tidak bisa minum kopi, sudah minum kopi lagi. Orang tua yang harus nyemil sehari 5 kali karena takut kumat, sekarang sudah tidak perlu nyemil. Nah, ini juga masalah kalau kita punya mah. Kalau diajak diet itu nggak bisa, kalau intermittent fasting juga nggak bisa, pasti langsung semaput. Apalagi bicara defisit kalori, sedikit telat makan, nggak nyemil, nggak diisi perutnya, asam lambungnya sudah berontak, ngamuk-ngamuk. Akibatnya berat badan terus naik, terus konsumsi berlebihan makanan juga jadi habit, lambung kita makin besar. Dengan mengkonsumsi Promik seperti cara yang tadi disebutkan selama 30 hari, nggak sampai 30 hari aja, lambung kita sudah membaik, kita nggak perlu cemal-cemil sana-sini, itu juga bisa membuat berat badan kita kembali ideal. Perubahan yang keempat, makan makanan yang tepat untuk jiwa dan raga. Biasanya kita makan cuma buat raga, sekarang kita juga makan untuk jiwa kita. Makanan ini adalah bagian terpenting dan terbesar dalam setiap penyembuhan tubuh kita. Hippocrates pernah bilang, jadikan makanan itu adalah obatmu dan obat itu adalah makananmu. Jadi sebenarnya tubuh kita itu nggak perlu obat-obatan, cukup perlu makan dengan benar. Tidak hanya kita memperhatikan apa yang kita makan, tapi juga bagaimana memakannya. Apakah saat sambil jalan terburu-buru di mobil sambil goyang-goyang mobilnya terus kita makan sambil nonton handphone atau dengan aktivitas lainnya misalnya suapin anak juga kita makan, suapin anak, teriakin panggil si abang duduk makan, suapin lagi. Terus atau kita makan tuh asal kenyang lah. Ya udahlah apapun itulah aku makan aja asal kenyang, asal perut terisi kenyang sudah. Jadi selain kita memperhatikan apa yang kita makan, kita harus memperhatikan bagaimana kita makan. Itu juga penting. Makanlah dengan lambat. Karena kalau kita makan dengan lambat, itu satu, sangat membantu pencernaan kita. Pencernaan kita itu nggak kaget. Lalu kita juga bisa eksplor perasaan kita saat makan. Itu artinya makanan untuk jiwa. Jam makan yang teratur. Jadi tubuh kita itu nggak bingung hari ini makan siang jam 12, besok makan siang jam 3, besok nggak makan siang, besok makan siang lagi jam 1. Jadi kalau nggak teratur tuh tubuh kita itu selalu bingung juga. Pencernaan kita itu, ini kapan makannya ya? Tiba-tiba makan, tiba-tiba enggak gitu. Jadi usahakan kita punya jam makan yang teratur. Range-nya ya jangan sampai 2-3 jam lah. Kalau lebih-lebih 30 menit kurang lebih masih oke. Menu makanan atau apa yang mau dimakan. Jadi jangan makan asal kenyang, tapi kita tuh rencanakan apa yang kita makan. Oh, kemarin aku sudah makan ini, berarti hari ini aku bisa makan ini. Oh, aku kayaknya kurang makan zat besi nih, kurang sayur daun hijau. Aku harus banyak makan sayur daun hijau. Oh, proteinku kurang nih, karena protein itu termasuk kebutuhan makro, bukan kebutuhan mikro. Jadi porsi tahu, tempeku harus aku perbanyak nih. Kacang-kacanganku untuk cemilan, aku jangan nyemil buah dulu, aku nyemilnya kacang-kacangan. Jadi kita tuh rencanakan menu makan dan apa yang mau kita makan. Buat jarak antara makan sekarang sama makan selanjutnya. Jarak antara makan sekarang sama camilan. Jangan sebentar-sebentar makan, sebentar-sebentar nyemil, sebentar-sebentar ngopi, sebentar-sebentar boba, sebentar-sebentar ini dan itu. Jadi
si tubuh kita tuh nggak ada waktu untuk istirahat. Disuruh cerna terus ya. Terus minumlah Promik atau Jus Pro. Minum air yang cukup sesuai berat badan. Dan kalau dalam masa transformasi 30 hari ini kan disarankan minum lebih banyak. Oke. Mengetahui apa yang dimakan, jam berapa akan makan, itu membuat tubuh kita jauh lebih siap untuk menerima makanan. Sadar terhadap makanan yang cocok dan yang tidak cocok. Jadi tidak ada sebenarnya diet atau makanan yang betul-betul cocok. Misalnya saya cocok nih raw food atau saya cocok makan gluten. Semuanya harus makan gluten misalnya. Ada beberapa yang tidak bisa cerna gluten. Ada beberapa yang enggak. Jadi kita sendiri sebagai pemilik tubuh yang unik, ajaib, kita harus tahu apa makanan yang kita cocok. Ketika kita selesai makan itu badan kita ringan, tetap fit, tetap bugar. Apa makanan yang kita nggak cocok begitu makan kok rasa badan pegel-pegel atau rasanya jadi berat, jadi kembung. Nah, itu kita yang harus tahu, mengenali. Terlalu banyak informasi pola makan atau diet juga tidak akan membantu karena kita akan sekadar ikut-ikutan orang lain. Yang seharusnya kita cari itu adalah kita mengenal diri kita lebih jauh. Diri sendiri ini cocok atau enggak sama makanan yang kita makan. Ciri-cirinya kalau kita ketemu sama ternyata makanan-makanan yang kita cocok makan dan kita tahu dan kita bisa memilih untuk makan itu terus adalah kulit kita lebih bersih bersinar. Bukan iklan sabun cuci piring ya. Kulit bersih bersinar. Rambutnya bisa sehat, tebal gitu ya. Matanya juga tidak layu, lesu, tapi bersinar, berbinar. Walaupun nggak seperti lampu mobil keluarin cahaya, tapi orang lihat, kita ngaca juga ngeliat, ih matanya kok hidup gitu ya, berbinar. Energi atau stamina yang bagus, berat badannya nggak cepet naik, nggak cepet turun, sampai kurus, sampai gemuk gitu. Tapi ideal. Pencernaan tentu sehat, lancar, BAB setiap hari. Itu tuh ciri-ciri pencernaan lancar juga. Dan tidurnya lebih baik, lebih nyenyak. Ini ciri-ciri ketika kita menemukan makanan-makanan yang cocok untuk kita. Selama detox 30 hari ini juga demikian. Ada makanan-makanan yang dihindari dan juga sambil kita makan, kita cari tahu ini cocok nggak buat saya. Kok abis makan ini saya jadi enak ya, jadi mual, jadi nggak enak. Nah, itu kita cari tahu apa makanan yang cocok buat kita selama 30 hari ini. Testimoninya, setelah rajin minum jus pro, aku perhatiin perubahan di rambutku lebih tebal dan banyak anak rambut. Lagi mikir apa karena jus pro. Ini juga ada testimoni, rambutnya botak, jadi hitam, jadi sudah mulai numbuh ya, hanya 3 minggu. Sejak minum probiotik, tidur lelap terus, enak banget terus, dan lucu aku coba baby minum yang murni jus mau pula. Sedikit-sedikit kasih usia baby 10 bulan, buburnya juga dikasih sama probiotik. Semua masakan dikasih probiotik, jadi seperti rutinitas. Plus saya merasa agak turun berat badan, hanya saja tidak timbang, perut saja agak longgar. Jadi ya kalau kita makanan yang cocok tanpa kita diet, tanpa kita berusaha berlebih, berat badan kita juga bisa menyusut gitu, menyesuaikan atau bahkan naik. Yang kekurusan tanpa harus makan makanan berlebih juga berat badannya bisa naik. Kemarin sempat timbang berat badan turun 5 kilo, minum probiotik hampir seminggu. Kalau diet sih dari beberapa bulan lalu sebelum kenal probio juga sudah diet. Tapi bukan diet ekstrim, diet ala kadarnya aja, kurangi porsi makan tapi tidak kelaparan. Jadi turun 5 kilo dalam seminggu itu nggak perlu ekstrim dietnya ya, tetap makan. Makanya tadi saya bilang tetap makan nasi, perbanyak saja makan buah. Kalau mau nyemil, ya nyemilnya buah. Perubahan yang kelima, perawatan kulit wajah dan tubuh yang alami. Wah, apa hubungannya ini? Kadang-kadang kita bingung ya, apa hubungannya sebenarnya? Skincare dan body care ini sangat berhubungan, terutama yang sedang biasanya yang terapi kanker gitu ya sama saya. Pasti skincare, body care, bahkan sabun cuci bajunya segala macam itu harus diganti. Tidak boleh ada chemical. Apalagi kulit itu adalah organ terlebar, terbesar dalam tubuh kita. Dan kulit itu menyerap apapun yang kita oles dan taruh di atasnya. Kulit ini sangat pintar.
Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita tahu apa yang kita pakai atau taruh di kulit kita setiap hari? Apakah kita hanya dengar orang, oh itu bagus kita beli, oh itu bagus kita beli. Pernah nggak kita baca komposisi? Komposisinya apa sih di skincare kita, di body care kita, di lotion kita, di sabun kita, di sampo kita? Ada nggak kita bacain? Di make up kita, di kosmetik kita, di bedak kita, di lipstick kita? Ada nggak kita baca komposisinya? Kalau yang kita pakai di luar saja kita baca komposisinya, pagi yang kita makan, kita harus mulai terbiasa membaca komposisi. Jangan tergoda dengan iklan atau iming-iming. Ini sekali oles flek hitam hilang. Ini sekali oles nanti bopeng hilang. Ini nanti sekali oles langsung putih. Lihat tangan kiri, tangan kanan, satu putih, satu masih sawo matang gitu ya. Ada sawo setengah matang gitu. Jadi jangan tergoda dengan hal-hal yang instan atau ajaib-ajaib. Baca komposisinya. Baca baik-baik komposisinya. Banyak produk yang mengandung EDC, endocrine disturbing chemical. Nah, ini mungkin sebenarnya doktif ya, lagi heboh doktif yang harus jelasin. Tapi saya jelasin sedikit aja. Ini adalah substansi kimia yang dapat mengganggu sistem endokrin tubuh. Apa dampaknya? Dia ini bisa meniru hormon alami tubuh, terus bukannya ditiru dengan baik, cuman diganggu, fungsinya jadi terganggu, regulasinya jadi terganggu, jadi keseimbangan hormon kita terganggu. Didapat dari mana sih? Pestisida. Makanya dari itu lebih baik kita pilih sayur-sayur tuh organik. Pestisida ini juga sumbernya. Plastik seperti BPA gitu ya, atau flat itu juga termaksud yang bisa mengandung edisi ini. Bahan kimia industri, perawatan pribadi, ya bahan-bahan perawatan pribadi seperti tadi sabun, sampo dan lain-lain. SLS juga itu harus dicek di sampo dan di sabun. Biasanya kalau ada SLS itu tolong diperhatikan saja pemakaiannya, ya. Jadi dan bahkan ini bisa ditemukan di beberapa makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gangguan reproduksi, ya tadi masalah hormon, ya, terus mungkin kurang subur, perkembangan janin bermasalah, bisa karena dari kosmetik-kosmetik atau bedak, atau sabun, sampo, lotion, sunscreen yang kita pakai setiap hari. Penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes, gangguan perkembangan otak pada anak-anak, neurologis ya, penyakit kanker tertentu itu disebabkan juga oleh ini, kanker kulit terutama, dan itu tidak ramah untuk lingkungan. Pencemaran air, hewan juga bisa terbunuh ya karena kandungan ini. Ini jadi pakai apa dong gitu ya? Skincare itu bisa kita lihat dari dapur kita sebenarnya. Cari aja bahan-bahan alami, minyak zaitun, coconut oil, itu sebenarnya sih bisa kita jadikan skincare kita. Bahkan Promik ini juga bisa kita jadikan skincare kita. Bisa dilihat di sini Promik untuk toner. Nah, ini adalah kulitnya sebelum itu jerawatnya kecil-kecil gitu ya. Terus dia sering minum Promik, semprot ke muka, jarang banget jerawatan. Paling pas datang bulan aja. Nggak pakai apa-apa lagi, paling sunscreen sama toner Just Pro aja. Sama yang paling penting yaitu Just Pro-nya harus diminum juga. Karena dulu pencernaan saya nggak baik, sering sakit perut. Terus saya tahu kalau kulit sehat, dasarnya dipengaruhi sistem pencernaan yang baik, juga mungkin itu yang pengaruhi saya jadi mudah jerawatan. Sekarang pencernaan saya juga oke, BAB teratur, nggak sering mules lagi. Bapak Ibu bisa lihat kulitnya yang tadinya banyak ruam, jerawatan, afternya dia kirim fotonya itu mulus, kinclong, glowing. Kemarin saya keramas dan bilas terakhir pakai minuman probiotik, saya biarkan kering alami, rambut jadi sangat halus. Saya sudah coba awal di wajah saja, terus saya oles ke kulit tangan dan kaki juga. Memang kulit jadi lebih halus dan lembab, nggak kering lagi. Terima kasih informasinya, Bu Neneng. Nah, Bu Neneng itu yang berbagi informasi. Saya percaya sekali karena saya sudah membuktikan hasilnya flek hitam di wajah saya. Alhamdulillah juga menipis asal rutin tiap hari maskeran Ampas Just Pro. Oke, masalah skincare, kulit yang kita pakai, jangan ada kimia-kimia berbahaya, baca komposisinya. Perubahan terakhir, perubahan keenam adalah pikiran yang tenang dan jernih.
Ini juga salah satu masalah ketika kalau di terapi Jus Pro atau Promik itu tidak ada hasilnya karena pikirannya belum sinkron. Mau sembuh, mau sehat, mau bahagia, apapun yang kita masukkan, yang kita terapi dalam tubuh kita, satu, stres harus dikontrol, dua, pikiran yang tenang dan jernih. Pikiran lain, apa yang mempengaruhi kesehatan sel, jaringan atau tisu, organ, dan sistem dalam tubuh kita termasuk sistem hormon? Bapak Ibu tahu apa yang mempengaruhinya? Jawabannya itu adalah pikiran kita. Pikiran kita itu mempengaruhi kesehatan sel, jaringan, organ, dan sistem termasuk hormon kita. Tubuh kita mendengar apa yang dikatakan pikiran kita. Kalau kita pikirnya negatif terus, toksit terus, racun terus, maka tubuh kita menangkapnya itu jadi negatif, jadi racun. Kalau kita selalu pesimis, aduh nggak bisa nih, aduh saya nggak mampu nih, oh saya nggak tahu nih, maka tubuh kita pesimis juga. Kalau kita pikirannya positif, kita optimis, kita semangat, maka tubuh kita mendengar apa yang dikatakan pikiran kita. Koreksi. Ibu suaranya hilang. Baik, testing. Suaranya hilang lagi. Iya. Apakah ini udah kembali? Sudah, Bu, sudah. Sip. Baik, saya ulangi. Apa yang kita rasakan secara mental, kita rasakan secara fisik. Kalau kita lagi stres, kita lagi depresi, kita lagi banyak pikiran, kita tertekan, tiba-tiba badan kita nyeri semua, kita bisa langsung demam. Ya, jadi secara fisik itu ya merespon apa yang dirasakan mental kita. Pikiran kita menghasilkan emosi, emosi menghasilkan reaksi kimia pada tubuh. Emosi marah dan bahagia jelas menghasilkan kimia yang berbeda di tubuh kita ya. Nah, kimia yang dihasilkan tubuh kita dari emosi kita itu tadi setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik menentukan tubuh kita itu sehat, bugar, atau malah sakit-sakitan. Jika pikiran bisa membuat kita sakit, maka pikiran juga bisa membuat kita sehat. Ini mindset yang harus kita punya ya. Jika kita bisa sakit karena pikiran kita, maka seharusnya kita bisa sehat juga karena pikiran kita. The mind is a very powerful tool to help heal your body. Jadi pikiran adalah alat yang sangat punya kekuatan untuk membantu tubuh kita sembuh, untuk membantu tubuh kita memperbaiki dirinya. Kalau pikiran terlalu penuh, sesak, maka itu juga yang kita rasakan dalam hidup kita. Kita merasa hidup kita itu terlalu penuh, sesak, adalah perasaan yang tidak menyenangkan, tenang seperti tadi ya, tenang, damai, peaceful mind gitu ya. Syukuri hidup. Biasakan diri kita berpikir positif. Jangan sering apa-apa negatif thinking sama orang, tapi gimana kita mencerminkan, merefleksikan setiap kejadian atau hidup kita ini sendiri dengan membiasakan diri berpikiran positif. Nikmati perjalanan hidup ini. Ya, kadang perjalanannya berbatuan, kadang ada lubang, kadang ada apa ya, turunan, tanjakan. Nikmati perjalanan hidup ini. Perjalanan hidup ini nggak selamanya seperti jalan tol mulus saja, tapi bagaimana kita tetap bisa menikmati perjalanan ini. Bahkan sama orang-orang di sekitar kita yang juga berjalan bersama kita. Kalau kita benar-benar sedang nggak tenang, nggak bisa tidur, kita bisa melakukan atur nafas yang sederhana. Tarik 3 detik, tahan 3 detik, buang 3 detik.
Lakukan itu terus-menerus, sampai pikiran kita tenang. Karena pikiran kita akan mengikuti nafas kita. Itulah cara-cara sederhana juga bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Pikiran ini ada yang punya, yaitu diri kita. Jangan sampai pikiran ini liar tanpa tuan. Jadi pikirannya kemana-mana, overthinking dan sebagainya. Ingat pikiran ini punya tuan dan tuannya itu siapa? Saya. Saya kendalikan pikiran. Saya nggak mau pikir negatif, saya kendalikan pikiran saya. Saya nggak mau terus-menerusan depresi, saya bisa kendalikan pikiran saya. Cari cara keluar dari depresi. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, supaya nggak kepikiran nih, ini ada paket detox. Jadi paket detox ini 30 hari transformasi, artinya satu hari kan tadi 30 mili promik diminum 3 kali. Artinya satu hari itu 90 mili promik. 90 mili kali 30 hari itu 270 mili atau setara dengan 14 botol promik varian apa aja 200 mili. Nah, supaya pikirannya tenang juga, maka karena tujuannya itu adalah supaya kita bisa transformasi sehat bareng-bareng, ini diberikan apa ya istilahnya ya, paket detoxnya. Yang tadinya kalau beli 14 piece itu harganya 800-an, itu cuma jadi 500-an. Yang untuk nanas, yang untuk buah naga dan jambu kristal yang tadinya 900-an, jadinya cuma 700-an. Ini yang untuk botol 200 mili 14 botol. Kalau yang mau selain detox, tadi kan 14 botol itu pas-pasan ya 270 itu 2700 itu pas-pasan untuk 30 hari. Tapi kalau ada yang mau misalnya saya juga mau untuk body care, skincare dan sebagainya, maka bisa ambil paket ini yang 3 liter. Dapat 3 piece. 3 piece yang harga normalnya 700-an jadi 500-an juga 530. Yang tadinya jambu kristal sama buah naga 891 mau 900.000 jadi 600-an aja. Supaya kita bisa sama-sama detox 30 hari. Oke? Dan tentu saja dalam proses detox ini kita bisa mengalami healing krisis. Healing krisis ini adalah kondisi di mana tubuh kita itu ya apa ya mengalami reaksi terhadap detoksifikasi yang sedang kita lakukan. Apa reaksi healing krisis yang bisa terjadi? Karena tubuh itu masing-masing unik dan punya sejarah tubuh yang berbeda-beda. Bisa saja pas kita minum 2-3 hari itu kita BAB terus. Seperti diare. Tapi kalau diare itu bikin lemes. Kalau ini enggak, ini cuma bikin repot karena kita harus bolak-balik WC, tapi kita enggak lemes. Oke? Ada juga malah sebaliknya, BAB-nya jadi keras. Karena kerak-kerak di ususnya ini lagi dilepas jadinya aduh kok jadi keras banget BAB-nya. Itu juga wajar. Bahkan ada yang tidak BAB, bisa ada yang tidak BAB sampai 2 minggu. Jadi minum aja atau bisa minum lebih banyak seperti tadi Pak Yanuar bilang. Kalau minum lebih banyak gimana? Nggak apa-apa bisa minum lebih banyak supaya dia menghancurkan kerak-kerak atau residu-residu di usus supaya bisa keluar. Reaksi berikutnya bisa saja perut kembung. Ah, tadi katanya ngilangin perut kembung, tapi ini jadi perut kembung. Itu reaksi awal karena adjust sama gas yang selama ini ada di badan. Jadi bakal sering kentut-kentut, bisa sering ae gitu karena gas yang ada di tubuh ya buang gas yang ada di dalam tubuh secara alami caranya gimana? Testing, sudah ada suara Ya, lagi? sudah. Bu, Oke, Bu, maaf Sudah, ya tadi Bu. kalau kadang-kadang suaranya hilang. Terus bisa saja lagi kita batuk dan pilek. Batuk dan pilek ini juga salah satu mekanisme tubuh mengeluarkan virus. Ketika kita mulai minum nih baik, saya lanjut ya.
Jadi ketika kita juga baru minum Promik dengan dicampur air, terus kita jadi batuk, jadi pilek, ini juga mekanisme tubuh mengeluarkan virus yang tadinya ngumpul di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa jadi batuk, pilek, lendir, riak itu dikeluarkan, itu bangkai-bangkai virusnya dibuang. Bisa juga terjadi demam, seperti kita misalnya lagi imunisasi atau vaksin, reaksinya itu demam. Demam ini juga reaksi meningkatnya imunitas tubuh kita. Wajah bisa saja keluar jerawat kalau misalnya kita punya kulit yang agak kotor ya. Orang ada bilang zaman dulu ya ada istilah darah darah kotor gitu katanya. Nah, jadi bisa saja nanti dikeluarkan jerawatnya, dioles saja nanti pakai Promik kalau misalnya keluar jerawat. Jerawatnya tambah banyak gitu, diolesin aja nanti pakai Promiknya itu akan cepat kering dan hilang. Itu udah dicoba pasti hilang itu. Bisa jadi kurang nafsu makan atau sebaliknya tambah nafsu makan. Nah, kalau kurang nafsu makan nih biasanya bagus ya, ibu-ibu senang. Wah, aku jadi nggak nafsu makan nih, bisa kurus nih, gitu ada harapan. Nah, kalau tambah nafsu makan ini yang gawat. Kalau terjadi tambah nafsu makan, kemungkinan selama ini kita makan itu nutrisinya tidak cukup. Jadi ketika kita mulai minum Promik, nambah probiotik dalam badan kita nggak ada nutrisi. Jadi kita pengennya makan. Ketika kita nambah nafsu makan, makanlah lebih banyak buah. Buah yang dimakan, nutrisi yang kita isi. Ada juga reaksinya ngantuk terus. Aduh, bawaannya ngantuk ya, matanya ini susah ditahan, rasanya pengen merem aja. Ini biasanya terjadi bagi yang susah tidur atau workaholic yang jarang tidur gitu, maunya kerja melulu. Kalau mulai minum Promik ini nanti akan dipaksa untuk istirahat tidur. Ada juga yang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena bisa saja terjadi pembakaran lemak jadi energi. Jadi energinya itu berlebihan, nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, sudah tahu nih, Kak saya healing krisisnya nggak bisa tidur. Mulailah olahraga kecil-kecilan, buang energinya. Buang energinya hasil dari pembakaran lemak. Jadi mungkin ya aerobik-aerobik dikit lah di rumah, lihat-lihat dari YouTube gitu. Pokoknya energinya harus dirilis supaya malamnya bisa tidur. Keringat bisa tambah bau, termasuk BAB kita ya, yang kita keluarkan tuh bisa baunya tuh beda dan busuk banget. Dan juga ada healing krisis tuh pusing. Pusing ini terjadi kalau misalnya aliran darah kita biasanya tidak lancar, terjadi penjepatan di sana sini gitu kan. Begitu lancar, terjadi pusing. Karena mulai lancar aliran darahnya, terjadi pusing, itu juga wajar. Oke? Baik. Nah, transformasi 30 hari ini juga untuk mempersiapkan nanti Promik juga akan ada transformasi dalam 30 hari ke depan. Ini foto keluarganya yang baru jadi ini yang varian nanas. Ini ada yang buah naga, ada yang jambu jambu kristal. Kurang lebih nanti label Promik akan baru. Bapak Ibu baru, lebih keren, lebih glowing. Promiknya juga nggak mau kalah. Dalam sebulan kemudian ini nanti juga lebih baru, lebih glowing. Ini mungkin bisa dilihat video perubahan. Ini dari kemasan lama. Jadi nanti sama-sama Promik ikut glowing, ikut new me gitu ya. Diriku yang baru yang lebih apa istilah menarik gitu. Dan malam ini bagi Bapak Ibu yang sudah ikut Zoom, capek-capek nih ngedengerin saya hampir 1 jam lebih kayaknya ya. Kalau scan QR ini dan pesan tadi paket-paket detoxnya dengan harga detox bisa free lagi 1 piece Promik Nanas 200 mili. Karena Promik ini banyak sekali kegunaannya, bisa dicampur ke sampo, ke sabun cair kita dan sebagainya. Maka punya lebih banyak itu tidak akan membazir, malah akan bisa sangat bermanfaat untuk keseharian hidup kita. Mengisi QR ini sebelum pukul 24 WIB ya 00 WIB sebelum hari berganti, maksimal pembelian paket detox itu hanya dibatasi satu orang tuh 2 paket. Misalnya kita mau detox selama sampai 60 hari juga boleh, atau kita mau ajak suami kita atau mau ajak anak kita untuk detox juga boleh. Jadi satu orang tuh hanya dibatasi belinya 2 paket saja. Oke, sudah di-scan? Boleh barcode-nya ini difoto dan di-scan, saya berikan waktu. Dulu Bu, saya ambil coba. Ntar dulu. Oh my goodness, come on.
Foto, foto, foto. What is this? Oh my God, how I can get it? Oke, kalau sudah difoto atau linknya mungkin boleh dari admin sudah di-share di chat, boleh diklik nanti linknya untuk diisi dan Bapak Ibu akan dihubungi nanti sama yang biasa Bapak Ibu beli promik ya. Di situ ada datanya untuk mendapatkan satu piece promik nanas 200 ml ini. Kalau Bapak Ibu misalnya tawari teman atau saudara untuk beli paket detox besok, mereka nggak akan dapat satu piece promik ini. Jadi ini hanya diisi sebelum ganti hari, sebelum hari berganti ke 29 Oktober. Hanya di 28 Oktober sampai jam 12 malam. Oh, ini gimana nih? Oh, ya kalau orang di sekitar kita akan menyadari. Baik, hasilnya setelah kita transformasi 30 hari, bahkan sebelum 30 hari, biasanya seminggu, 2 minggu pertama, orang-orang di sekitar kita tuh akan menyadari. Mereka bisa bilang, kok ada yang beda ya? Ih, kayaknya kurusan deh gitu. Kayaknya operasi plastik enggak ya? Operasi plastik enggak. Biasanya kalau kita kurusan itu emang kita kelihatan beda gitu. Terus kok lebih semangat ya? Kayaknya dulu tuh capek, lemah, letih, lesu gitu. Terus sekarang tuh lebih semangat, kelihatan muda dan glowing, juga lebih tenang. Nah, kalau orang-orang di sekitar kita juga menyadari perubahan kita, maka kita ada pilihan, kita bisa bantu orang lain juga untuk hidup lebih baik, hidup lebih bahagia, hidup lebih sehat, hidup lebih tenang. Jadi berbagilah Bapak Ibu, berbagilah rahasia kecantikan, kesehatan, kebugaran, dan kebahagiaan Bapak Ibu kepada orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Baik, ini daftar pustaka saya. Kalau mau dicari tahu, Bu Ivon tuh dari tadi ngomongin itu dasarnya apa sih gitu ya. Ada kortisol lah, ada inilah, ada itulah. Ini silahkan boleh di Google semua jurnal-jurnal dan buku-buku daftar pustakanya nanti. Dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, kita lebih enak langsung sharing diskusi ya.